kalau kita salah, kita masih mencintai Rasulullah, Rasulullah yang minta ampunkan pada kita. Kita bersalawat di sini, Rasulullah mendengar, Rasulullah menjawab. Padahal Madinah sama sini jauh. Ada yang sudah pernah ke Madinah belum? Ayo sama-sama, ayo. Saya diajak juga mau. Murah-murah saja, 20.000, 30.000 cukup Pak ya. Madinah. Kalau orang sudah pernah ke sana, ya, kalau orang belum pernah ke sana, kok tidak kepingin ziarah Rasulullah? Cintanya kepada Rasulullah adalah cinta OOT. Ngomong-ngomong tak. Nah cara kajian CCB, cangkem-cangkem bloko. Kita umat Islam mengatakan cinta kepada Rasulullah, kok gak mau sholawatan? CCB. Kita nggak kepingin ziarah kuburnya Rasulullah di Madinah, CCB. Meskipun nggak wajib loh, nggak wajib. Nek umrah haji itu kan di Mekah ya, itu wajib bagi setiap muslim sekali dalam seumur hidupnya ketika dia mampu. Tapi kalau ziarah di Madinah nggak ada hukum wajib. Tapi kok kita nggak kepingin ke sana, berarti cinta kita cinta palsu. Kita mesti merindukan, kangen. Waktu itu tahun 90, secara tidak sengaja saya datang ke sana. Tidak sengaja, betul tidak sengaja. Karena saya ke sana itu sebetulnya yang saya tuju itu kota Al-Khobar sebetulnya. Saya di Al-Khobar, itu lari dari Al-Khobar karena ada perang Teluk saat itu tahun 90 antara Kuwait dan Irak itu. Kemudian saya lari ke sana. Yang saya tuju kota Jeddah. Nah, kalau saya kesasar tekan Madinah. Begitu turun dari Madinah, dari bis, saya melihat menara-menara. Aku tahu kalau kayak roh ini menara, gambar-gambar gitu. Wara nih, ternyata itu adalah Masjid Nabawi. Jam 2 pagi lah masuk masjid, masih tutupan, dibukanya jam 3. Kemudian sampai subuh, jungkel nangis di situ. Orang sengaja sampai ke situ. 90. Akhirnya apa yang terjadi? Kita sudah menyatakan cinta kepada Rasulullah. Kita bertemu saat itu. Ya kira-kira seusia kamu lebih sedikit lah. Saya sudah sarjana. Udah begitu. Pulang dari sana, rasa rindu itu semakin. Orang cinta itu kayak apa kok? Kayak cinta obatnya kan ketemu ya. Ya lah Mas ya. Cinta itu nek wis ketemu, iki malah kaya ngombe banyu ya. Wong ngorong ngombe banyu ya. Semakin minum semakin ngorong. Yang kita cintai begitu, semakin pernah ketemu, dia semakin rindu. Tahun 90 saya datang ke sana itu. Rindunya dogo-dogo sampai di rumah ini tak pasangi gambar. Dian sama Aris sudah tahu gambar Ka'bah ruang tamu. Saya nggak pernah pulang dulu tuh sebelum saya berhaji. Pulang mesti saya lewat pintu depan. Saya pernah dapat ijazah. Kalau kamu kepingin rezekinya lancar begini, saya bisa. Nek kepingin kok tak beli. Nah ini streaming enak yo. Saya lakukan. Saya pulang mesti lewat pintu depan. Begitu buka pintu depan, yang kita lihat adalah gambar Ka'bah. Secara psikologis, secara nggak sadar, di bawah sadar kita tertanam untuk melihat itu terus, sehingga nanti menjadi suatu gerakan yang apa ya, yang spontan. Ketika terjadi sesuatu spontan, itu yang kita ingat. Kayak kalau kita sering lihat iklan di TV itu lah, iklan di TV, kenapa kok di jalan-jalan pasang gambar besar, di TV sering-sering disiarkan, di radio sering, supaya telinga kita, mata kita itu terus kemasukan itu terus. Ketika terjadi sesuatu kita mikirnya ke sana. Padahal spontan itu nggak bisa mikir. Ketika kita sakit kepala, nyut gitu, kita nggak bisa mikir. Langsung spontan kita cari paramet. Nah, gitu aja. Karena apa? Yang sering masuk itu paramet. Saya juga begitu mikirnya. Ruang tamu kasih gambar Ka'bah yang gede. Begitu saya masuk lihat Ka'bah, begitu saya masuk lihat Ka'bah.
sampai terturuti rasa rindu itu dari tahun 90 ke tahun 2008, 18 tahun keturutan. Begitu keturutan kayak ngombe banyu segoro, saya ngorong meneh, ayo mangkat meneh, ayo mangkat meneh. 3 tahun kemudian mangkat meneh, ayo mangkat meneh, ayo mangkat meneh, ayo sesuk. Baru kemarin beberapa hari yang lalu insya Allah dia kepingin meneh, daftar meneh, ayo kan gitu. Kalau sing tinggu ae nggo apa? Duit nek nggo apa kan gitu kan. Duit itu kamu belanjakan untuk apa toh? Harta itu kita belanjakan untuk apa? Untuk sesuatu yang kita manfaatkan. Anak cucu, Pak. Anak cucu kari nggo duit rezeki dhewe gitu lah. Punya rezeki dhewe. Kalau kita belikan mobil bakalnya kita rusak juga rongsok. Anak kita untuk elek. Tukokno sawah kita mati, sawah hijau dipakai tanah. Tukokno apa? Paling sing nganggo nek kita mati ya kita wariskan ke ahli waris kita. Kita belikan untuk sesuatu yang kita pakai sendiri. Dulu mau kaji, ra bakal bidol, ra bakal diwarisi. Untuk belajar S1, S2 sampai doktor gitu kan. Dapat ilmu yang manfaat. Untuk kita ra bakal bidol, ra bakal diwarisi kan gitu. Untuk bangun sodakoh kemana gitu. Bakal diwarisi untuk kita nanti di akhirat. Anak kita bagaimana? Sumber duwe rezeki dhewe. Wong saya dulu juga nggak nyakir ke bandane wong tua kan. Ini kecintaan begitu. Jadi semakin kita ingat kepada beliau, semakin kita rindu, semakin kita. Wes saiki kita belum bisa ke Madinah untuk bertemu Rasulullah di makbaranya, kita sholawat di sini sama saja. Rasulullah mendengar di dalam kitab Hujjatul Ahli Sunnah wal Jamaah kala Kiai Ali Masum disebut begitu. Rasulullah itu di setiap saat, di setiap waktu, di setiap tempat itu ada malaikat yang berkeliling. Ana malaikat sing keliling mubeng-mubeng sak donya, endi nek kono ana wong maca sholawat dicatat karo malaikat itu, dilaporkan kepada Rasulullah langsung menjawab sholawat kita. Ketika kita bandingkan dengan kirim salam kepada orang besar lainnya, beda. Kita mau kirim salam kepada Pak Presiden, begitu saja kita harus ketemu dengan orang dekatnya Presiden. Wah, kebetulan ajudannya datang ke sini, nyun sewu Pak nggih, kula titip salam kangge Pak Jokowi. Oke Pak, satu orang dekat kita titip salam. Harapan kita dapat salam balik dari Pak Jokowi. Nanti setiap orang titip salam kepada orang itu, kepada Pak Jokowi. Sampai orang dekat itu dekat menghadap Pak Jokowi, apa yang dia lakukan? Pak, titip salam sedoyo Pak, duka tiangnya simpen sedoyo, lali aku kan. Ada lupanya kalau orang. Pak Jokowi ya paling ya, juga sampai. Tapi enggak dengan Rasulullah. Para malaikat membawa catatan yang dijamin tidak akan terlupakan nama kita. Catatan kita dikirim kepada Rasulullah menjawab salam kita, menjawab salawat kita satu-satu. Dijamin tidak ada yang terlewatkan. Hebatnya Rasulullah seperti itu. Jadi kita perbanyak salawat. Salawat karo zikir apa enti? Karo maca Quran apa enti? Karo salat apa enti? Nah, kita lakukan semua. Tergantung situasinya kita. Ada yang membanding-bandingkan, tapi kita nggak usah banding-bandingkan lah. Tapi mesti ada aturannya. Salat itu orang mesti anggar waktu untuk, orang mesti anggar tempat boleh. Ya kan? Salat nak kandang orang ento, salat nak kuburan orang ento. Salat di waktu-waktu tahrim ya boleh. Bar salat asar ke salat sunnah tanpa sebab nggak boleh. Tapi kalau salawat boleh. Zikir boleh. Dimanapun kita, di dalam WC pun berzikir boleh. Zikir dalam hati. Bacaan yang tidak usah kita tahu maknanya tetap berpahala. Mengono telu.
yang kita tidak usah tahu maknanya, neng tetap diganjarani. Al-Quran ada batasan-batasan tertentu, kita pada saat-saat tertentu kita nggak boleh baca Al-Quran. Nah, Al-Quran kita baca, kita ada ganjar, ada pahalanya, kita beribadah dengan membaca Al-Quran meskipun kita tidak tahu artinya. Yang kedua adalah zikir, yang ketiga adalah sholawat. Orang ngerti artinya, anggere le maca bener tetap ada pahalanya. Le maca ora patek bener lah. Anggere niatnya memang hormat Rasulullah, ada pahalanya. Ada satu cerita orang diajarin zikir sama gurunya, tapi wong kelas wali ya, diajari zikir. Le muni ora bener. Wes apa-apa kowe nek ndi anu le, ndi buta, ndi kesumpekan, duwe masalah. Sandhen karo Gusti Allah wae. Nggih Yai. Wonten rapale Yai. Ono. Napa Yai? Wis akeh-akehne maca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Santri rapat dulu. Satu saat punya masalah, ya kayuku, ya kayumu, ya kayaku, ya kayuku, ya kayumu. Niat zikir tetap saja dia mendapatkan barokah dari zikir itu. Kita salawatan. Salawatannya ala Habib saya atau ala Habib siapa yang kadang-kadang kita nggak tahu artinya kan. Tapi kita niatkan itu untuk menghormat Rasulullah. Busyarolana minal muna ya langhana. Pemuni angger muni ora ngerti tulisannya ya angger muni itu sholawatan ngene. Jadi sholawat. Cara apa lagi kok sampai pada kaidah nahwiyah ya. Orang ngerti ucapannya salah ya, masalah. Kaidah nahwiyah ya marhaban ya nurul aini, kamu baca ya nurul aini. Enggak ada masalah. Kalau yang betul ya nurul aini, karena itu cara bahasa Arab itu kan apa jenenge munada mudhof itu harus nasab ya nurul aini. Ya Jaddal Husaini. Kamu bunyinya salah, tetap saja ada pahalanya. Al-Quran, zikir, sholawat. Dan Al-Quran memang ada aturan-aturan tertentu yang kita harus tepati. Kalau kita belum bisa baca Al-Quran, ya diniati tadarus, diniati sinau ketika kita baca Al-Quran. Jangan nanti kita wis rumangsa iso maca Quran, aku tak maca Quran, apik bacaanku, bener bacaanku. Enggak begitu. Kita setiap kali baca Al-Quran, aku tak sinau maca Quran. Sampun ana salah-salah iso dimakfu wong sinau kan gitu ya. Begitu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Jadi hantaran kita kepada Nabi Muhammad sebagai wujud cinta kita adalah sukseskan misi Rasulullah sebagai utusan Gusti Allah. Sukseskan itu. Apa namanya? Tingkah-tingkah Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah yang diajarkan pada kita tiru. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Ahmad Adib Al-Arif. Jadi mungkin sedikit yang bisa saya tangkap bahwa Nabi Muhammad tidak diutus kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka cinta yang beliau kehendaki adalah cinta yang universal, cinta yang memiliki 3 dimensi, yaitu hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Jadi sebagai umat Islam yang baik, kata Erich Fromm, jangan jatuhkan cinta karena cinta adalah sesuatu yang luhur, tapi falling in love, jangan falling in love tapi standing in love. Tunaikanlah cinta sebagaimana cinta itu sebagai sesuatu yang luhur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya mungkin untuk mengisi sedikit waktu kita bisa dialog, mungkin tanya jawab atau mungkin konsultasi bagi teman-teman yang sedang mempunyai problema tertentu. Saya persilahkan. Ya silahkan. Mohon izin bertanya Bapak, kan kalau dilihat dari fenomena yang sekarang kan banyak pemuda-pemudi yang gemar berselawat atau datang di majelis selawat. Tetapi kan kita tidak mengetahui aslinya itu niatnya
langsung saja saya jawab ya, yang kayak gini ini modus ini. Ya loh. Nah yang ini kayak gini kira-kira kalau mungkin ya, kalau kamu bilang ke saya, aku mencintaimu, terus kemudian kamu janjian ke saya mau ketemu, menghadiri majelisku, kali-kali di situ memang ada maksud yang lebih penting daripada yang lebih dipentingkan, maksud saya, yang lebih dipentingkan daripada sekedar ketemu saya. Kira-kira Rasulullah gimana ya kira-kira ya? Rasulullah diduakan, kemudian diduakannya bukan dia menjadi yang utama, justru menjadi hanya sekedar alasan gitu. Nah ini yang perlu kita benahi, yang perlu kita benahi itu. Jadi oke lah kalau mereka masih melakukan seperti itu urusan mereka ya. Tapi paling tidak kita paling tidak membina. Jangan sampai kita menjadikan Rasulullah yang menjadi orang yang menjadi sekedar alasan demi tujuan kita. Meskipun demikian, ini fenomena adanya majelis-majelis salawat yang menurut saya ini sebetulnya seharusnya nggak seperti itu. Tetapi ada seperti itu sudah jauh lebih baik daripada tidak. Nah gitu. Ya, ada misal blura bersolawat alun-alun gitu kan, wah ruame pakai sound yang gede, pakai umbul-umbul yang banyak, pakai lighting yang luar biasa yang didatangkan siapa gitu kan. Itu jauh lebih baik daripada tidak aja begitu. Sebab kalau tidak, yang hadirin ini kalau tidak ada ke situ dia datangnya ke tempat lain. Ya, nanggone dangdutan, nanggone majelis-majelis yang tidak diridhoi, ini jauh. Paling tidak itu adalah mengurangi kemaksiatan. Artinya ketika ada majelis salawat, itu paling tidak mengurangi majelis maksiat, begitulah, kira-kira begitu. Nah, ini kemudian kok ada satu dua atau banyak yang menyimpang, ya kalau kita tahu ya sebagai misi dakwah ya kita nek iso ya man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, kita dakwahi dengan sebisa kita, wa ilam yastati babi lisanihi, kalau nggak bisa dengan kekuatan kita ya dengan lisan kita. Kalau tidak bisa, kita nggak punya kuasa, nggak punya keberanian untuk mendakwahi mereka, ya babi qalbihi, dengan hati saja lah. Paling tidak ibda binafsik, mulai dengan diri kita sendiri, ini yang paling utama. Reorientasi datangnya kita ke majelis sholawat atau majelis zikir itu kita harus tata dari diri kita sendiri. Dari gitu. Jangankan untuk ke majelis sholawat, pergi haji saja banyak yang begitu. Orang pergi haji itu ada yang menduakan Gusti Allah, banyak itu. Jadi niatnya ini mendatangi panggilan Allah untuk pergi haji. Seharusnya begitu. Tapi kenyataannya ada yang mau pergi haji sana demi uang, ada yang demi jam, ada yang demi dagang, ada yang demi macam-macam. Panggilan Allah. Jangan kan ngajin salawat, kita pergi haji ke Mekah saja banyak. Nah kalau kita pergi haji ke Mekah demi dagang, ya dapatnya dagang saja, nggak bisa ketemu sama Gusti Allah. Nah kalau kita majelis salawat alasannya cinta Rasulullah, tetapi kenyataannya begitu berduaan dengan siapa begitu yang berpotensi maksiat, ya dapatnya itu. Jadi kalaupun itu ada pahalanya, ya pahala, tapi dosa ya tetap dosa. Intinya seperti itu. Terima kasih. Ya mungkin itu yang bisa Bapak jelaskan. Mungkin ada tambahan lagi, ya Mbak Aris. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita ini tergolong sama Rasulullah, sedangkan kita tidak belum pernah bertemu? Itu bagaimana cara kita mengetahui?
cintaku ini bertepuk sebelah tangan tak disambut karo Rasulullah ya. Justru Rasulullah yang mencintai kita lebih dulu. Jadi kita jangan khawatir cinta kita itu dibalas oleh Rasulullah atau tidak. Itu jangan khawatir. Justru Rasulullah itu mencintai kita lebih dulu. Ketika itu beliau sudah pernah mengatakan, ketika beliau mau meninggal yang dia panggil adalah ummati, ummati. Gusti Rasulullah mau wafat itu, yang dipanggil itu umatnya. Dan siapa umatnya? Ya kita ini. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah ini nggak usah khawatir mau dibalas sama Rasulullah, enggak. Dia nggak penting lah begitu. Toh kita mencintai, yang namanya mencintai itu nggak perlu balasan. Yang namanya mencintai itu nggak perlu balasan. Kita mencintai itu mencintai itu saja. Dan juga kalau kita mencintai Rasulullah, kita merasa memiliki meskipun dia merasa tidak memiliki, nggak masalah. Kita mencintai makhluk yang lain juga begitu. Aku mencintai kamu. Aku mau mencintai aku apa tidak urusan kamu lah. Yang penting aku mencintai kamu. Saya maunya kamu senang, kamu bahagia. Saya menderita nggak apa-apa demi kamu. Gitu ya. Nah, dia memikirkan kita atau tidak? Ora urusan. Itu kalau cinta yang tulus kan begitu. Jadi kalau cinta kita minta berbalas itu namanya modus juga. Modus juga. Cinta kita minta berbalas modus juga. Sama hanya kita mencintai Gusti Allah. Yang penting Gusti Allah perintah kayak gini, gitu. Bu lakoni, wes arep dibalas karo Gusti Allah apa arep ora wes urusane Gusti Allah kan begitu. Kita nggak usah berharap surga, nggak usah takut ke neraka gitu. Kita Gusti Allah perintah kita sujud, perintah kita salat. Ya sudah kita sujud, kita salat. Sujudmu bener apa salah, ditambah ora urusan. Penting Gusti Allah perintah gini kita lakoni begini juga. Wong kita cinta kepada Gusti Allah. Ini kok dibalas karo Gusti Allah ya alhamdulillah, ora dibalas itu haknya Allah. Kepada Rasulullah kan seperti itu, tapi kita janji. Kita tahu Rasulullah sudah janji. Rasulullah sudah secara lahir batin sering diungkapkan oleh Rasulullah kecintaannya kepada umatnya sudah sebegitu luar biasa. Sampai mau mati pun, mau meninggal pun, mau wafat Rasulullah yang dipanggil itu adalah umatku, umatku. Jangan ragu ketika kita mencintai Rasulullah, apa kita berbalas atau tidak. Kok kenyataannya kita mencintai Rasulullah semakin menderita, urusan lain. Nah, itu urusan lain. Menderita kamu itu menderita apa? Menderita kamu itu menderita. Menderita orang dia duit, orang rezeki, duit gaya angel, mangan angel. Orang masalah. Paling ya mau pirang dino kan gitu ya. Nah, mau pirang. Orang urip ini kayak orang turu. Kalau saya bilang orang hidup itu seperti orang tidur. Engko nek kowe wis mati, lah itu lagi melek. Gak kebalik Pak, ora mati turu, ora mati itu lagi melek. Orang hidup itu seperti orang tidur. Apa? Orang tidur itu ketika bahagia betul tidak? Enggak. Ketika menderita, orang tidur loh ya. Ini lagi turu, seneng. Ya gitu. Saya itu seneng-seneng tau ora? Enggak, karena dia mimpi. Dia menderita. Ya enggak juga, enggak hakiki itu. Orang tidur itu ketika mimpi bahagia, hanya bahagia di dalam mimpi. Engkau sebilu hilang bahagianya. Orang tidur itu ketika menderita mimpi dikejar anjing. Wah, iya rasanya itu muantek mancali amben. Menderita betul ya? Tidak, engkau garis tangi ya wes. Hanya sebentar saja. Orang hidup tidak begitu. Kita bahagia, kita menderita. Itu hanya nisbi itu yang sedelok entah bahagia kita menderita adalah setelah mati. Kalau kita bahagia setelah mati, insya Allah selanjutnya bahagia terus selamanya. Kita menderita setelah mati, kita menderita selamanya. Itu yang hakiki di situ. Yang kita pikirkan jangan yang di dunia. Bersolawatan malah kecelakaan, ora masalah itu hanya nasib gitu saja. Bersalawatan budaya malah angel, enggak, tidak ada hubungannya salawatan karo budaya angel. Itu jadi begini, nek berpahala atau berdosa itu mungkin iya sampai
emus tumus nanggone dunya itu ya. Pahala yang pahala besar itu ganjarannya iso lumebar nanggone dunya. Guna akhirat wis gedhe. Iya, merana nanggone dunya. Misal pahalanya kita berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua itu pahalanya besar sekali. Nah, kalau kita berbakti betul kepada orang tua, oke lah, secara ekonomis kita menderita, secara fisik kita menderita, tetapi secara batin kita akan bahagia di situ. Itu orang bakti kalau orang tua. Beda kalau kita durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua itu dosanya dosa besar. Maka sering-sering kita dengar cerita orang yang durhaka pada orang tua, nanti setelahnya dia dapat balasannya di dunia. Saking gedene dosane. Bakti sama orang tua berbalas langsung di dunia. Durhaka sama orang tua juga berbalas langsung. Tetapi nek taat, terus kita yakini ini taat kepada Rasulullah. Kemudian kok akibat dari taat itu kemudian kita menderita. Ini bukan balasan pahala ini. Bukan balasan pahala. Atau kalau tidak kita bisa meyakini balasan pahala, tetap saja kemungkinan itu ada pahala yang lebih tinggi. Habis sholawatan seragam leku wiridan sholawat kan malah ngene cara mbeke saya angel iki piye iki. Iki menawa ujian derajat kita mau diangkat sama Gusti Allah. Kayaknya seperti itu. Tapi kita nggak usah berharap balasan lah. Kita mencintai Rasulullah, kita cinta begitu saja, nggak usah berharap balasan. Nyata, terus diakoni umat itu suwan yang karuan. Nanti di surga itu ada 3 tingkatan. Ada yang dakhalal jannah, yang ada ahlul jannah, ada yang ashabul jannah. Kita pilih yang mana? Nah, awak dhewe iso dakhalal jannah ngono iku wis suwenenge tak apa ya mlebu swarga. Apa dakhalal jannah? Wis iso mlebu ngene kaya sampean niku ora wong kalongan iso mlebu kalongan ngono ae. Wis. Lah nek ahlul jannah ku penghuni surga. Kuwi tetep selawase dina wengi Januari sampai Desember nang kono. Itu ahlul jannah. Nah, kita iso dakhalal jannah lah ya bakal metu ke swarga. Akhir kadung mlebu swarga, ta bakal metu pokoke. Nek mlebu swarga, mlebu neraka ya bakal metu iso mlebu swarga. Nek bakal wis mlebu swarga ora bakal metu. Iku ahlul jannah. Yang ketiga yang paling tinggi ashabul jannah. Sing duwe swarga, iso ngatur. Pamane kowe kok nek desa Kalongan ini dadi petinggi iso ngatur banan kene. Itu ashabul jannah. Kita bisa dakhalal jannah saja sudah. Masya Allah. Tapi bagaimana juga dalam tingkatan tasawuf yang lebih tinggi, kita tidak usah mengharap surga, tidak usah takut neraka. Kalau kita dapat surga bukan karena ibadah kita, tetapi itu karena rahmatnya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kalaupun kita masuk neraka, ya memang Gusti Allah mau adil awak dhewe akeh dosane. Jadi ridho terhadap apa yang diputuskan oleh Gusti Allah, ridho. Itu yang susah. Begitu, terima kasih. Ya mungkin itu ngaji pada pagi hari ini menjelang siang dengan tema Hantaran Cinta untuk Kekasih. Semoga apa yang dipaparkan oleh Bapak Ahmad Adib Al-Arif ini bisa membawa pencerahan baru bagi kita, pemahaman baru, dan dampaknya bisa membawa hidup kita semakin lebih baik dan lebih taat kepada Allah dan juga Rasulullah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wa'afu minkum ila liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.